Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ucapkan untuk rekan-rekan kelas praktek hukum kelas ABE HI. Ini adalah sesi kelas review, berbeda dari sesi Q&A yang kemarin. Sesi kelas review kita akan membahas sedikit review dari materi-materi awal, dari awal kita pertemuan di intro sampai materi ke-6 sebelum rekan-rekan menghadapi midterm atau ujian tengah semester. Di sini saya ingin coba cepat saja membahas beberapa materi yang terdapat di SPADA, in case teman-teman masih agak sedikit bingung. Nah, di sini izinkan saya untuk share screen sebentar. Oke, di sini kita sudah melalui beberapa kali pertemuan pada materi perkuliahan. Oke, terdapat kontrak kuliah yang teman-teman bisa cek ulang begitu. Di situ juga kita sudah mengadakan kelas intro pada tanggal 18 Februari, dilanjutkan dengan tugas dan fungsi dari Mahkamah Internasional. Pada pertemuan tugas dan fungsi dari Mahkamah Internasional membahas mengenai apa sih sedikit perbedaan dari ICJ, ICC dan Permanent Court of Arbitration begitu. Di sana juga ada sedikit video pengantar resmi dari websitenya ICJ yang alhamdulillah itu berbahasa Indonesia. Juga terlampir juga sedikit banyak materi bahan bacaan yang telah saya sematkan di fungsi SPADA. Ada buku penyelesaian sengketa oleh Prof. Wala, juga ada salah satu buku yang sering banget dipakai di penyelesaian sengketa, punyanya J.G. Marius, International Dispute Settlement, dan terakhir itu adalah piagam atau UN Charter, piagam PBB, dan lampirannya yakni statuta dari ICJ. Di situ teman-teman bisa baca secara detail di PowerPoint-nya tentang tugas utama dari si ICJ. Oke. Sambil nunggu ini untuk load. Oke, nah di sini di slide ketiga tuh di HI itu khususnya begitu banyak sekali abbreviation atau singkatan-singkatan dalam hukum internasional. Biasanya buku pengantar dari HI itu selalu di depan sebelum table of content tuh menjelaskan, oh ini singkatan dari ini. Contoh mudahnya adalah UN, United Nations begitu, PBB, atau dulunya ada LON atau League of Nations sebelum PBB begitu, ada juga ICJ, ICC, UNSC, bla 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 bla. Bisa teman-teman coba familiarkan. Nah, dilanjutkan dengan UN Principal Organ. Di sini kita sempat bahas beberapa begitu advisory opinion, itu ketika beberapa organ PBB menghadapi pertanyaan-pertanyaan hukum internasional, mereka bisa menanyakan pendapat dari mahkamah atau ICJ. Opsi itu ada di non-contentious jurisdiction. Di sini ada majelis umum, ada Dewan Keamanan, terus ada ECOSOC, ada UN Sekretariat, ada ICJ sendiri, dan terakhir Trusteeship Council begitu. Setidaknya 4 organ utama plus si ICJ. Gitu. Nah, ini intermezzo aja, teman-teman bisa cek begitu berapa banyak negara anggota PBB pada saat ini. Nah, ICJ di artikel 1, known as World Court, is the primary judicial organ of the UN based on the Hague, Netherlands begitu. Salah satu yang di-highlight atau digarisbawahi adalah UN Principal Judicial Organ di PBB begitu. Oke, sedikit background, silakan dibaca begitu tanggal-tanggal detail 10 Mei 1972 sampai 1 September 1972, kelanjutan perubahan kedua, bla 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 bla. Di situ juga
masih terdapat sedikit penjelasan begitu. Ada komparasi dari logonya si PBB dan logonya ICJ begitu. Di situ penjelasannya ICJ tidak memiliki hubungan hierarkis dengan badan-badan utama PBB lainnya. ICJ menggunakan nama resmi ICJ dan tidak menggunakan simbol ataupun nama PBB dalam putusannya. Ini berbeda dengan beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh UN organ lain begitu yang tetap masih menggunakan logonya PBB di dokumen-dokumennya. Ini penjelasan sedikit fungsi utama dari si ICJ atau Mahkamah Internasional. How to settle legal dispute, di situ saya kasih highlight. Submitted to it by member states and to give advisory opinion on legal questions submitted to it by duly authorized international organ, agencies, and UNGA. Teman-teman bisa baca lebih jelasnya begitu, memutuskan perkara antara negara sesuai dengan statuta ICJ, memberikan pedoman guidance, dan mensupport kerja dari organ utama PBB yang ada 5 tadi begitu, dan badan khusus melalui pendapat hukumnya di advisory opinion. Oke, di sini ada sedikit komparasi antara legal dispute dan advisory opinion begitu. Tapi teman-teman bisa baca detail lebih banyaknya lagi. Itu materi pertama, tugas atau fungsi utama dari Mahkamah Internasional. Di topik kedua atau materi kedua, kita membahas mengenai struktur organisasi dari Mahkamah Internasional itu sendiri. Di situ juga ada bahan bacaan tambahan yang saya sematkan, yakni laporan tahunan dari ICJ yang berisi mengenai kasus-kasus yang sedang on progress ditangani oleh si ICJ. Teman-teman bisa visit begitu. Oke, di materi kedua, di situ terdapat 3 sub begitu. Pertama itu materinya sendiri, PPT-nya dari Organization of the Court. Terus juga ada forum yang telah teman-teman kerjakan dengan 3 pertanyaan. Negara manakah yang merupakan anggota Dewan Keamanan begitu? Apakah yang dimaksud dengan hak veto? Menurut saudara apakah persyaratan untuk menjadi hakim ICJ? Oke. Nah, di PPT-nya sendiri membahas secara detail begitu tentang pasal 2 dan pasal 3 dari bab 1 chapter 1 dari Organization of the Court-nya ICJ atau struktur organisasi dari ICJ. Di situ membahas tentang berapa jumlah anggota hakim, terdapat 15, dan keterwakilannya begitu. Data terakhir terdapat 5 orang dari negara-negara barat, 3 orang dari negara-negara Afrika, 3 orang dari negara-negara Asia, 2 orang dari negara-negara Eropa Timur, dan 2 orang dari negara-negara Amerika Latin. Ketua dan wakilnya dipilih oleh para hakim quorum untuk bersidang, ini 9 hakim begitu. Ini beberapa sampel, saya nggak tahu sudah update atau belum foto-foto hakim ongoing ICJ di sini. Tapi beberapa telaah dari para ahli menyatakan bahwa terdapat ketimpangan antara perwakilan hakim dari negara maju dan negara berkembang, developing country begitu. Di situ perwakilan dari Asianya hanya beberapa, tidak sebanding dengan perwakilan dari negara-negara barat. Itu yang masih muncul begitu. Spesial untuk Indonesia ada beberapa pertanyaan begitu. Bagaimana dengan Indonesia, Pak? Sampai hari ini, sampai saat ini belum ada satu kali pun gitu ya perwakilan hakim dari Indonesia. Mungkin teman-teman, salah satu dari teman-teman bisa nantinya begitu 10-20 tahun ke depan menjadi salah satu perwakilan hakim untuk beracara di ICJ. Oke, detail bisa dibaca lagi, pembahasan sedikit tentang Dewan Keamanan dan Majelis Umum begitu. Terus juga membahas tentang hakim ad hoc. Oke, chamber ini atau dalam proses penyelesaian sengketa itu mahkamah dapat memeriksa dengan seluruh anggotanya atau cukup dengan beberapa hakim tertentu yang dipilih secara rahasia. Yakni singkat katanya chamber begitu. Putusan chamber tetap dianggap sebagai putusan dari mahkamah begitu sama. Chamber dalam mahkamah ada 3 poin.
Summary of chamber, prosedur chamber terdiri dari 3 orang hakim yang menangani kategori kelompok tertentu, chamber yang dibentuk untuk menangani kasus tertentu sesuai dengan sesuai setelah berkonsultasi dengan para pihak atau jumlah namanya. Di sini ada panitranya, ada registry, begitu. Nah, itu terkait materi kedua, begitu, tentang organization of the court. Selanjutnya, teman-teman di materi ketiga begitu membahas mengenai yurisdiksi dari Mahkamah Internasional. Di situ dilampirkan deskripsi dari websitenya ICJ di subsection ICJ jurisdiction. Nah, di situ juga ada bahan bacaan khusus tambahan dari Prof. Waladov tentang HPSI, hukum penyelesaian sengketa, perbedaan antara contentious dan non-contentious jurisdiction. Ada juga video tambahan untuk membantu teman-teman. Nah, di situ untuk materi yurisdiksi, Oke, untuk materi yurisdiksi begitu intronya, bahan bercandaannya adalah banyak banget materinya menggunakan bahasa Inggris karena saya ingin teman-teman ambil referensi dari materi aslinya begitu. Jadi walaupun sedikit membebankan skill baca teman-teman dengan berbahasa Inggris, ya lain kata untuk latihan lah istilahnya. Again, recap, terus juga yurisdiksi ICJ begitu dibagi menjadi contentious dan non-contentious atau yurisdiksi pokok sengketa yang diserahkan dan yurisdiksi untuk memberikan nasihat hukum. Di sini advisory opinion. Di sini juga peradilan-peradilan yang ada saat ini didirikan oleh perjanjian nasional konvensi begitu. Biasanya PI ini juga yang menentukan pula siapa yang berhak menyerahkan sengketanya. Poin pertama adalah ratione personae, pihak-pihak yang berhak menyerahkan sengketanya. Kedua, ratione materiae, sengketa apa yang dapat diserahkan ke pengadilan. Jadi siapa dan macam apa sengketanya yang dapat diambil alih oleh si ICJ. Di sini sedikit penjelasan mengenai ICJ contentious jurisdiction. Teman-teman bisa baca secara detail begitu pada pasal 34 ayat 1 Statut ICJ dengan kata kunci utama yakni only states may be parties in cases before the court. Jadi hanya negara yang dapat berperkara di ICJ. Itu salah satu kata kunci yang ada di contentious jurisdiction-nya ICJ. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan subjek HI lainnya? Untuk teman-teman ingat begitu, subject of international law itu kan terbagi lagi negara dan bukan negara. Yang non-state actor tuh banyak lagi bla 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 bla. Nah, normalnya untuk dapat bersengketa begitu, case-nya harus diambil alih oleh negara. Jadi kasus biasanya itu dari multinational corporation begitu, sengketa-sengketanya untuk dapat bersengketa di ICJ atau diselesaikan permasalahannya, itu case-nya harus diambil alih oleh negara terlebih dahulu, baru didaftarkan. Gitu. Nah, ini lanjutannya, sedikit pelaksanaan yurisdiksi, teman-teman bisa baca aja tentang doktrin forum prorogatum, optional clause pasal 36 ayat 2 statuta, terus negara peserta, ini begitu bisa dibaca aja lagi. Syarat negara non peserta, non anggota PBB, tapi tahapannya lumayan panjang begitu. Terus poin juga ada 2 cara menentukan suatu negara mempunyai kemauan untuk berperkara di ICJ ataupun tidak. Poin lainnya adalah non-contentious jurisdiction. Non-contentious jurisdiction di sini hanya sedikit karena akan dibahas lebih dalam di materi keempat atau advisory opinion. Nah, itu adalah pokok bahasan yang teman-teman pelajari di materi ketiga ya, materi ketiga tentang yurisdiksi dari si ICJ.
Pada materi keempat atau advisory opinion dari Mahkamah Internasional, rekan-rekan mempelajari mengenai non-contentious jurisdiction-nya dari CICJ atau hak memberikan nasihat dari CICJ. Ada bahan tambahan gitu, di situ saya sematkan di piagam PBB dan organ and agencies authorized to request advisory opinion via organ and agencies, itu link dari websitenya ICJ, dan sedikit video penjelasan dari Leiden University terkait mahkamah. Nah, di materi keempat atau advisory opinion begitu, Oke, di materi keempat begitu, hak ICJ untuk menyatakan pendapatnya mengenai segala masalah hukum yang diajukan oleh Majelis Umum, Dewan Keamanan atau UN organ tadi begitu, serta specialized agencies yang diberikan wewenang oleh Majelis Umum. Itulah pengertian dari isi advisory opinion. Detail bisa rekan-rekan baca di pasal 96 dari Piagam, pasal 65 dan pasal 68 di statutanya ICJ. Nah, di sini teknis permohonan advisory opinion secara teknis tidak ada pihak dan tidak ada keputusan yang mengikat. Peran ICJ dalam advisory opinion pada pokoknya hanya berperan sebagai pemberi informasi. Nah, di sini juga badan atau organ yang diberikan hak untuk meminta advisory opinion. Jadi, organ atau badan PBB-nya sudah detail. Prosedur permohonan, rekan-rekan detail baca aja begitu di materinya. Nah, di sini ada poin penting, yakni kekuatan mengikatnya suatu advisory opinion. Secara yuridis, si advisory opinion ini tidak mempunyai kekuatan mengikat, sebagaimana halnya keputusan ICJ. Di sini beberapa teman-teman nanyakan begitu, apa sih statusnya begitu? Nah, bisa nggak jadi dasar hukum, bla 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 bla. Bisa dalam artian kalau rekan-rekan adalah perwakilan dari UN organ. Ini tercermin begitu dari ketika UNESCO mempertanyakan status dari Palestina, apakah bisa gabung jadi anggotanya UNESCO ketika itu, walaupun si Palestina bukanlah merupakan anggotanya UN, belum full member of UN. Nah, di sini menurut Cordova, si advisory opinion merupakan secondary jurisdiction dari ICJ. Efek tidak mengikat, tidak menyebabkan pendapat hukum, tidak mempunyai nilai hukum dan moral. Jadi dalam artian di sini, walaupun tidak mengikat, masih mempunyai nilai hukum. Scammers, salah satu ahli hukum begitu, berpendapat bahwa suatu persoalan tidak akan dimintakan pendapat hukum bila organ ataupun alat perlengkapan yang berwenang tidak mempunyai maksud untuk menerima pendapat hukum tersebut. Jadi di sini rata-rata yang menanyakan advisory opinion ini adalah UN organ atau badan dari CPBB itu yang stuck dengan pertanyaan hukumnya, seperti case yang saya sampaikan tadi. Nah, itu materi keempat mengenai advisory opinion. Sedangkan materi yang kelima ini sedikit pendek, yakni hukum yang diterapkan dalam Mahkamah Internasional. Of course, langsung jawabannya adalah hukum internasional begitu. Tapi di sini ada sedikit banyak penjelasan di PowerPoint-nya atau applicable law in ICJ. Nah, sambil nunggu. Oke, hukum yang diterapkan. Gitu. Kalau teman-teman masih ingat lagi perkuliahan dari perjanjian internasional, ketika itu ada pasal 38 ayat 1 dan 2 di Statut ICJ yang menyebutkan source of international law di situ gitu ya. TCJPL Treaty, Custom, General Principle of Law, dan juga
judicial decision and the teaching of the most highly qualified publicists of the various nation as subsidiary means for determination of rules of law. Oke. Di situ jadi dasarnya adalah pasal 38 ayat 1 dari statutanya ICJ. Konvensi, kebiasaan, prinsip hukum umum, dan keputusan hakim dan ajaran para ahli hukum internasional. Di ayat 2-nya, si Mahkamah Internasional berwenang memutus suatu sengketa berdasarkan prinsip ex aequo et bono. Jadi ex aequo et bono itu dideklar itu di awal bahwa kami akan memutuskan sengketa ini dengan seadil-adilnya. Nah, ini sedikit penjelasan aja konvensi atau perjanjian, kebiasaan, prinsip hukum umum, keputusan hakim atau ahli hukum, dan terakhir apa sih ex aequo et bono itu sendiri. Nah, yang mau saya highlight di sini adalah beberapa pertanyaan teman-teman terkait kebiasaan internasional yang dapat menjadi hukum. Kemarin di Q&A sudah sempat saya bahas, tapi terdapat unsur-unsur suatu kebiasaan internasional dapat menjadi sumber hukum. Pertama yaitu kebiasaan itu harus bersifat umum dan kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum di banyak-banyak negara. Salah satu contoh nyatanya adalah hukum perang begitu. Oke, itu materi dari topik bahasan applicable law in ICJ ataupun materi kelima. Terakhir terdapat ini lebih teknis lagi, materi ke-6 begitu membahas mengenai pemeriksaan perkara putusan dan pelaksanaan putusan ICJ. Juga di situ saya sematkan contoh dari judgment dari putusannya dan bacaan tambahannya dari handbook dari ICJ itu sendiri. Nah, di sini court process gitu, proses pemeriksaan perkara, pengajuan, acara tertulis, acara lisan, putusan dan pelaksanaan putusan bla 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 bla. Sebagaimana yang teman-teman pahami bahwa proses peradilan itu makan waktu panjang. Jadi rata-rata begitu 2-3 tahun itu termasuk dalam konsideran waktu yang cepat. Untuk putusan itu sampai final decision begitu, final decisionnya ICJ. Nah, di sini di materi yang ini begitu membahas mengenai pengajuan acara tertulis dan acara lisan, berakhirnya sengketa, penafsiran, perubahan dan pelaksanaan putusan. Nah, detail bisa teman-teman baca aja di PowerPoint ya itu. Nah, di sini salah satu highlight-nya adalah ketidakhadiran dalam persidangan. Bila salah satu pihak yang berperkara tidak hadir dalam persidangan atau tidak dapat mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta ICJ untuk mengambil keputusan. ICJ dalam memutus dengan tidak hadir salah satu pihak harus yakin. Pertama, ICJ mempunyai yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut. Kedua, tuntutan pihak yang hadir pada ICJ untuk memutuskan sengketa tersebut berdasarkan pada kenyataan dan hukum. Ini yang sedang ongoing cases antara Ukraina dan Rusia. Perwakilan Rusia tidak pernah hadir di oral proceeding ataupun written proceedingnya ICJ. Ini membuat prosesnya jauh lebih cepat, tapi nanti kita akan detail bahas ini di tugas individu setelah UTS. Nah, intervensi pihak ketiga bisa aja dibaca begitu: tindakan perlindungan sementara, berakhirnya sengketa, putusan, dan putusan para pihak begitu, dan proses pelaksanaan putusan. Silahkan dibaca aja secara detail. Oke, demikian. Terdapat 6 materi pokok setelah kelas introduction, setelah kontrak perkuliahan. Sebelum UTS begitu mohon untuk direview kembali karena UTS kita kemungkinan akan menggunakan sistem pilihan ganda dan soalnya adalah materi pertama sampai materi ke-6. Lebih detail begitu. Jadi kemungkinan hanya 10 soal pilihan ganda, masing-masing mewakilkan materi 1 sampai materi 6. Silahkan mulai dibaca, dipelajari begitu materi-materi tersebut untuk midterm ataupun UTS teman-teman.
Setelah UTS terdapat satu kali dulu mungkin tugas individu, mungkin saya akan angkat kasusnya Rusia dan Ukraine sebagaimana setelah saya informasikan. Setelahnya baru kita akan membahas tugas kelompok dari telaah putusan ICJ yang sudah saya mungkin mulai bagi kelompoknya. Nah, demikian sedikit banyak kelas review yang kita dalami hari ini. Jika terdapat pertanyaan yang jauh lebih dalam, silakan mulai diisi feedback yang ada di Google Form teman-teman. Semoga midterm ataupun UTS-nya lancar sesuai dengan harapan teman-teman. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.